Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Zain Adistin, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview hukum administrasi negara pada pertemuan ke-11 tanggal 2 Desember tahun 2021 yang diampu oleh Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH serta Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Adapun judul buku yang sudah saya resum yaitu Hukum Administrasi Negara Sektoral. Penulisnya Harsanto Nursadi, diterbitkan tahun 2018 pada cetakan pertama, lalu tahun 2019 pada cetakan kedua. Penerbitnya yaitu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kota terbitnya di Depok. Pembahasan yang akan saya review yaitu bab 1 Hukum Administrasi Negara, mengatur dan mengurus. Negara hukum. Ini menurut F.R. Bottling. Basicnya itu pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum. Negara merupakan organisasi kekuasaan. Han adalah instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan. Lalu ada pengertian dari kewenangan. Menurut Indro Harto, wewenang tidak sekedar kemampuan untuk menimbulkan akibat hukum, namun juga untuk dapat berbuat atau melakukan sesuatu. Kalau menurut Surjono Sukanto itu kewenangan sebagai kekuasaan dan wewenang atau authority. Kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Lalu kalau wewenang itu kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Selanjutnya ada sumber kewenangan itu ada dua pendapat. Menurut Prajudi, Koninenbelt sama Indro Harto itu menyatakan ada 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Sedangkan kalau menurut Hajon itu menyebutkan hanya ada 2 sumber, yaitu atribusi dan delegasi, atau mandat itu hanya sekedar penugasan saja. Pengertiannya dari atribusi, yaitu pembentukan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dari undang-undang ke pemangku jabatan. Lalu ada delegasi. Delegasi itu pelimpahan wewenang dari satu pemangku jabatan ke pihak lain atau ke pejabat orang lain gitu. Kewenangan yang telah diserahkan mengakibatkan pemberi kewenangan tidak mempunyai lagi wewenangnya. Pihak yang memberi wewenang itu disebut delegan, sedangkan pihak yang menerima wewenang disebut delegataries. Mandat itu penugasan yang dilakukan oleh atasan atau yang memperoleh wewenangnya dari atribusi atau delegasi kepada bawahan. Pihak yang memberi mandat disebut mandans, sedangkan pihak yang menerima mandat disebut mandataris. Kewenangan wewenang. Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda yang dipersamakan dengan befugage. Padahal befugage itu digunakan dalam ranah publik dan perdata yang berarti hak. Sedangkan dalam hukum kita, istilah wewenang dan kewenangan hanya dipakai dalam konsep hukum publik. Subjek Han adalah jabatan, sedangkan objek Han adalah wewenang pemerintahan. Lalu penerapan kewenangan itu dalam menjalankan kewenangan administrasi negara dapat melakukan secara ada 3 nih. Ada sentralisasi, desentralisasi, lalu dekonsentrasi. Sentralisasi salah satunya yaitu berwenang untuk mengatur dan mengurus baik pusat maupun daerah. Lalu kalau desentralisasi yaitu pembentukan daerah otonom dan atau penyerahan urusan dari pusat ke daerah. Sedangkan kalau dekonsentrasi yaitu kewenangan membuat peraturan ada di pusat. Instansi vertikal hanya melakukan kewenangan yang bersifat administratif. Lalu ada pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit. Kalau arti luasnya itu merujuk pada Montesquieu, pemerintahan diartikan sebagai kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, yaitu ada pembentukan undang-undang, kekuasaan pelaksanaan pemerintahan, lalu kekuasaan peradilan. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu kegiatan negara tidak termasuk membentuk undang-undang dan peradilan. Lalu Han mengatur administrasi negara. Menurut Prof. Prajudi, Safri Nugroho, dan Damen, Han adalah hukum yang mengatur administrasi negara dan hukum yang diciptakan oleh administrasi negara. Lalu kewenangan kelembagaan aparatur sipil negara, aset keuangan, pembinaan, dan pengawasan. Berikut yang dapat saya sampaikan untuk
resum buku hukum administrasi negara sektoral. Lalu di sini akan saya sampaikan pendapat penulis, yaitu hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur administrasi negara dan hukum yang diciptakan oleh administrasi negara. Hukum yang dihasilkan oleh administrasi negara itu contohnya ada di pusat sama di daerah. Kalau contoh di pusat itu peraturan menteri, yaitu peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 8 tahun 2017 tentang kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Maksud dan tujuan dibentuknya peraturan menteri ini meliputi sebagai dasar bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan DPRD daerah istimewa Yogyakarta dalam membentuk kelembagaan DIY dalam kewenangan kelembagaan. Lalu kalau di daerah itu terdapat peraturan daerah, yaitu Perda Provinsi Konun Perda Provinsi Aceh tentang sistem jaminan produk halal bertujuan memberikan perlindungan, ketentraman, dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dan higienis demi keselamatan jasmani dan rohani. Lalu ada pengelolaan oleh negara. Yang pertama ada penguasaan legislatif, fungsinya perumusan kehendak bangsa dan negara, produknya undang-undang. Lalu yang kedua, penguasa pemerintahan, fungsinya menetapkan kebijakan pelaksanaan undang-undang, merumuskan rencana, program budget, produknya yaitu peraturan pembinaan masyarakat, kepolisian, peradilan, dan penegakan kedaulatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.